Perkenalkan nama saya Putu Eri Setiawan. Saya adalah mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Pada kesempatan ini saya akan membahas 5 artikel yang telah saya pilih dengan keyword taxation. Untuk artikel pertama, ini judulnya adalah The Value of Tax Progressivity, Evidence from Survey Experiment. Ini diterbitkan secara online di Journal of Public Economics, ya. Ini artikelnya. Kemudian artikel yang kedua, Do Americans Want to Tax Wealth? Evidence from Online Surveys, ya, di jurnal yang sama juga. Yang ketiga adalah Multinational Enterprise and Corporate Tax Planning, a review of literature and suggestion for a future research agenda. Ini dari International Business Review. Bisa dilihat. Kemudian berikutnya, ini berjudul Autoposis and General Anti-Avoidance Rule dari Critical Perspective on Accounting. Bisa lihat. Dan yang terakhir, yang nomor 5, ini berjudul Can Government Improve Tax Compliance by Adopting Advanced Information Technology? Evidence from the Golden Tax Project in China. Ini dari Economic Modeling. Oke. Saya akan bahas secara singkat artikel-artikel tersebut. Yang pertama adalah The Value of Tax Progressivity, Evidence from Survey Experience. Artikel ini ditulis oleh Bennett Tarux dari University of Lyon, Prancis. Kemudian yang pertama ini adalah published di Journal of Public Economics, online published 2019. Kalau kita lihat judulnya, kalau dibahasakan kurang lebih adalah nilai dari kemajuan pajak dengan menggunakan bukti dari survei eksperimen. Bisa saya katakan ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dengan paradigma positivis. Yang jelas dalam artikel ini telah melakukan pengamatan, pengukuran, dan memprediksi fenomena empiris terhadap the value of tax progressivity itu sendiri. Maksud dari artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana progresivitas pajak terhadap nilai masyarakat. Ya, lebih tepatnya saya katakan di sini adalah penulis mempelajari potential trade-off between any improvement in the final income distribution and the progressivity of tax schedule. Tiap artikel tentu ada metodologi yang dipergunakan. Nah, dalam artikel pertama ini bisa saya ringkas bahwa metodologi yang dilakukan oleh penulis ini terlihat dari bagaimana penulis tersebut merancang dari eksperimen survei, di mana responden diminta untuk menentukan peringkat atau memilih antara skema redistribusi perpajakan yang berbeda dengan menggunakan perlakuan yang berbeda, yang bervariasi dalam hal ketersediaan informasi. Ini dibagi dua. Ketersediaan informasi yang pertama itu adalah ketika hanya informasi tentang pendapatan akhir saja yang diberikan. Kemudian yang kedua disebutkan oleh penulis dalam artikel adalah ketika informasi tentang tarif pajak rata-rata juga diinformasikan atau tersedia. Kemudian poin lain dalam artikel ini dapat saya katakan bahwa menggunakan desain dalam subjek, ketidakstabilan peringkat antara poin pertama yang sudah saya jelaskan tadi
Dan poin kedua yang menunjukkan apakah nilai responden terhadap progresivitas pajak tersebut. Ya. Kemudian hal lain, tarif pajak secara signifikan, dalam artikel ini tarif pajak secara signifikan mempengaruhi penilaian responden tentang skema dari perpajakan itu sendiri, menunjukkan preferensi yang kuat untuk progresivitas pajak itu sendiri, yaitu mereka menerima penurunan kualitas distribusi pendapatan akhir sebagai ganti dari perpajakan yang bersifat progresif. Bicara dengan artikel tentu ada ontologinya, menggunakan support dari teori modern yang telah tentang pajak penghasilan secara optimal, ya, pajak penghasilan optimal yang diprakarsai oleh Mirles 1971, bisa dilihat dalam artikel ini, yang menekankan bahwa peningkatan pendapatan pajak karena fakta bahwa tidak mungkin untuk mengamati informasi tentang kemampuan individu tersebut. Ya, itu teori modern yang diprakarsai oleh Mirles. Jelaskan juga mengenai postulat kritis dari pendekatan ini yang menyebutkan bahwa perencana sosial adalah konsekuensialis, yaitu perencana dalam skema perpajakan yang hanya bergantung pada situasi akhir. Ini diadopsi dari Sen 1987. Kemudian perencana bersikap netral, disebutkan juga perencana bersifat atau bersikap netral terhadap bagaimana beban pajak dialokasikan di antara pembayar pajak itu sendiri. Makalah ini juga bertujuan untuk menyelidiki apakah orang-orang tersebut mendukung pandangan tersebut atau bahkan sebaliknya menunjukkan preferensi dalam bentuk perpajakan atas situasi atau dukungan yang berbeda, ya, kurang lebih seperti itu. Atau bisa dikatakan dukungan secara khusus seperti penulis dapat merancang eksperimen survei yang mempelajari apakah orang-orang melampirkan nilai pada kemajuan pajak secara independen dari konsekuensi pada situasi-situasi terakhir atau akhir situasi. Ya. Oke, the next kita berbicara mengenai kontribusi utama dari makalah ini atau artikel ini. Dapat digarisbawahi bahwa asumsi etis yang dibuat oleh pendekatan Mirles, ya, tentang perpajakan yang optimal mungkin bertentangan dengan intuisi atau pendapat orang. Setidaknya ini terjadi di Prancis. Ya, ini memberikan bukti bahwa evaluasi kebijakan mereka mungkin tidak semata-mata dipandu oleh konsekuensi kesejahteraan mereka, dan bahwa masalah prosedural yang terkait dalam bentuk skema perpajakan akan menjadi penting. Ya, secara khusus tentunya orang akan menyoroti fakta. Secara khusus orang tersebut akan melampirkan nilai pada kemajuan di bidang perpajakan. Selain itu temuan dalam artikel ini juga menyoroti fakta bahwa masyarakat memperhatikan tarif pajak, sementara model standar yang ada hanya berfokus pada distribusi hasil pada pasca pemungutan pajak. Sekaligus hal ini membuktikan bahwa temuan ini mungkin memiliki implikasi yang berharga terhadap teori-teori perpajakan yang bersifat optimal sebelumnya. Rekomendasi kebijakan itu diturunkan dari model, kalau kita lihat model Mirlesian, ya, itu mungkin bisa misleading atau menyesatkan, bahkan menyesatkan. Dan dalam hal ini apa yang bisa dilakukan adalah upaya harus dilakukan dengan memasukkan keyakinan normatif atau bersifat normatif dari masyarakat nyata ke dalam model untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih dapat diterima secara sosial. Ini diungkap oleh Diamond and Size, kemudian didukung oleh Gardner and Sokkat and Winshire, kurang lebih seperti itu pronounce-nya. Nah, itu benar-benar baru bagi saya pronounce-nya. Kemudian jika temuan itu terbukti nanti, ini akan mendorong pembatasan pada rangkaian skema perpajakan yang dapat diterima, seperti masalah perencanaan sosial adalah memilih salah satu fungsi pajak yang memaksimalkan fungsi kesejahteraan sosial dari berbagai fungsi progresif ataupun non-progresif.
Alternatifnya, seseorang dapat mengasumsikan tujuan sosial campuran yang bergantung pada situasi akhir itu sendiri. Kemudian dalam artikel ini terhubung dengan literatur yang berkembang yang bertujuan untuk mendapatkan penilaian masyarakat tentang keadilan sosial itu sendiri, seperti yang saya bahas beberapa waktu sebelumnya. Ya, hipotesis yang digunakan ini bersifat tipologi sikap, ya, yang fokus pada kebijakan yang dinilai paling adil atau dipilih oleh pihak yang bertanggung jawab. Analisis peringkat digunakan untuk mengaplikasikan dengan menggunakan metode Condorcet dan skor dari Borda. Jadi poinnya adalah tipologi sikap dengan peringkat mengaplikasikan metode Condorcet dan skor dari Borda. Oke, 3 tipologi sikap tersebut yang dijelaskan dalam artikel ini dibagi menjadi 3 tipologi sikap, yaitu yang pertama adalah pandangan dari konsekuensialis, kemudian pandangan proseduralnya, kemudian preferensi teks progressivity itu sendiri. Ya, saya ulang ya, 3 tipologi sikap tersebut adalah pandangan dari konsekuensialis, kemudian pandangan prosedural, kemudian preferensi dari teks progressivity itu sendiri. Nah, apalagi yang dibahas di sini dalam artikel ini? Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, itu adalah poin-poin yang terdapat dalam artikel pertama yang telah saya pilih. Ya, untuk artikel berikutnya itu sifatnya adalah interpretif. Ya, sementara yang pertama tadi itu adalah bersifat memiliki paradigma positivistik atau positivism. Ya, oke. Artikel yang kedua ini dipublish tahun 2020 ya, Maret 2020, ditulis oleh Raymond Fishman, Kate Gladstone, Ilyana Kusenko, Suresh Naidu. Ini dari Boston University, Princeton University, Columbia University, NDER University. Oke, untuk ini yang kedua seperti ini dia. Judulnya adalah Do Americans Want Judulnya adalah Do Americans Want to Tax Wealth? Evidence from Online Survey. Ini menggunakan survei online dalam artikel ini. Sifatnya interpretif paradigmanya. Kalau kita lihat dari judulnya Do Americans Want to Tax Wealth? Evidence from Online Survey, kalau dibahasakan kurang lebih, apakah orang Amerika ingin mengenakan pajak atas kekayaan? Ya, ini merupakan bukti dari suatu survei online. Ya. Kemudian literatur teoritis yang luas di kalangan publik telah mempelajari keinginan dari capital tax itu sendiri. Itu clue dari jurnal ini. Saya ulanglah, literatur teoritis yang luas di keuangan publik, public financial, telah mempelajari keinginan mengenai capital tax itu sendiri. Nah, dalam artikel ini penulis mengungkapkan investigasi atas preferensi individu atas pajak penghasilan dan kekayaan melalui survei di Amazon Mechanical Turk (MTurk) dan dengan menambahkan beberapa pertanyaan yang relevan dalam Understanding America Study yang dikelola sendiri langsung oleh University of Southern California. Nah, teknisnya penulis telah menyiapkan satu set hipotesis yang bisa dilihat dalam artikel ini, satu set hipotesis yang relevan terhadap
pendapatan dan kekayaan individu dan memperoleh tagihan pajak pilihan atau bersifat mutlak untuk setiap individu yang dimaksud. Ya. Kemudian metode yang digunakan ini memungkinkan untuk memetakan pendapatan yang diperoleh dari kekayaan yang terkumpul ke dalam tingkat pajak yang diinginkan secara mencolok. Kemudian dalam ending dari artikel ini, tarif pajak atas kekayaan tersirat sebesar 3% bila sumber kekayaan itu adalah dari warisan, hadiah, dan hibah. Ya, tetapi di artikel ini yang dijelaskan adalah waris. Ya, kemudian hal tersebut faktanya jauh lebih tinggi daripada tingkat yang hanya 0,8% bila kekayaan tersebut berasal dari tabungan. Ini dirilis di International Business Review, ya, ditulis oleh Maggie Cooper dan Nguyen, ya. Di sini judulnya adalah Multinational Enterprise and Corporate Tax Planning. Ini adalah a review of literature and suggestion for a future research agenda, ya. Publish online tahun 2020, ya, Elsevier. Kemudian kalau kita perhatikan dalam artikel ini, ya, Multinational Enterprise and Corporate Tax Planning, a review of literature and suggestion for future research agenda, ya. Ini kalau dibahasakan kurang lebih adalah perusahaan multinasional dan perencanaan pajak perusahaan dengan menggunakan tinjauan literatur dan saran untuk agenda penelitian masa depan. Ya. Kemudian paradigmanya saya berpendapat ini adalah kritikal karena secara eksplisit telah disebutkan dalam artikel bahwa penulis telah mensurvei relatif banyak literatur. Kalau tidak salah di sini ada 120 literatur akademik dan perencanaan terhadap MNE, Multinational Enterprise. Ya. Kemudian poin-poinnya yang ada dalam poin-poin penting yang ada dalam artikel ini. Yang pertama itu adalah perencanaan pajak perusahaan oleh perusahaan multinasional atau MNE, yaitu di mana kemampuan multinational enterprise dalam merencanakan urusan perpajakannya dengan menggunakan berbagai strategi untuk mengurangi tagihan pajak atau pajak terutangnya secara legal merupakan pertanyaan penelitian sentral dalam literatur bisnis internasional, saya maksud, kemudian ekonomi publik, kemudian bidang perpajakan, keuangan, hukum, dan akuntansi itu sendiri. Artinya dalam jurnal ini lebih bersifat ke tax avoidance, tidak ada yang mengarah ke tax evasion, penghindaran pajak, tax avoidance. Sementara penggelapan pajak itu sendiri adalah tax evasion, ya, dengan mengambil skup dari perusahaan multinasional atau multinational enterprise. Kemudian asumsi teori, bicara mengenai asumsi teori yang digunakan atau yang mendasari di sini adalah pendekatan untuk asumsi teori yang mendasari adalah pendekatan untuk pengujian yang bersifat empiris, kemudian strategi estimasi pergeseran keuntungan dan temuan yang bervariasi. Itu yang saya lihat dan saya baca dari artikel ini. Oleh karena itu, fakta-fakta tersebutlah yang mengakibatkan atau menyebabkan penting kembali untuk melakukan tinjauan pustaka secara kritis, ya. Sehingga dalam artikel ini seperti yang disebutkan dia menggunakan 120 literatur dia untuk melakukan tinjauan pustaka yang bersifat kritis dalam konteks judul di atas. Kemudian poin lainnya juga dalam tulisan ini penulis juga berusaha menawarkan suatu wawasan yang baru
dengan mempelajari fenomena dari perspektif bisnis internasional itu sendiri. Ya, kemudian penulis juga telah mensurvei literatur akademis tentang multinational enterprise dan perencanaan pajak perusahaan untuk memeriksa sejauh mana pengetahuan tentang topik ini dan untuk mengidentifikasi area yang diharapkan dapat menumbuh kembangkan minat bagi para akademisi yang memang concern terhadap bidang bisnis internasional untuk dijadikan sebagai acuan atau untuk dijadikan sebagai acuan atau dasar dari penelitian selanjutnya. Ya, artikel ini cukup menarik. Kemudian penulis juga berpendapat, kalau saya baca dari artikel ini, penulis juga berpendapat bahwa mereka menemukan materi yang bersifat lintas disiplin yang relevan tentunya dengan international business yang menjadi concern mereka atau MNE, multinational enterprise tersebut. Ya, ada disebutkan di sini statement bahwa mereka menemukan materi lintas disiplin. Oleh karena itu, peneliti tadi Maggie dan Nguyen memeriksa 120 artikel yang berasal dari 51 jurnal ilmiah dan buku klasik atau buku-buku yang sudah eksis, ya, maksudnya buku klasik tersebut yang diterbitkan selama periode yang cukup lama, yaitu dari tahun 1966 sampai dengan 2017. Kenapa 2017? Karena saya lihat artikel ini endingnya selesainya 2017, cuman baru dipublikasikan akhirnya di tahun 2020 awal, bulannya nggak kelihatan yang jelas. Ya, setelah saya baca lagi artikel ini, penulis juga menyebutkan bahwa mereka atau beliau telah mengidentifikasi perencanaan pajak dari perusahaan tersebut, ya, dan menyarankan agenda penelitian di mana penelitian yang bersifat atau fokus terhadap international business dapat memberikan kontribusi yang jelas dalam artikel ini. Kemudian ditinjau dari sisi metodologi, ya, kalau saya baca artikel ini dan berusaha untuk memahami sisi metodologinya, dalam artikel ini jelas disebutkan bahwa kata kuncinya atau hal yang merupakan keywords yang dibahas di sini adalah transfer pricing atau harga transfer dalam perencanaan pajak. Transfer pricing ada dua, saya ulang, transfer pricing dan perencanaan pajak. Kemudian dilanjutkan juga dalam secara metodologi setelah mengajukan keyword tersebut, harga transfer dan perencanaan pajak, dilanjutkan dalam tahap pemilihan database, kemudian jurnal dan teks, dan melakukan pendekatan yang bersifat analitik, sehingga pada akhirnya mereka sepakat mendapat 120 jurnal yang dipergunakan dalam penelitian ini. Kemudian ditelusuri lebih dalam lagi di sini untuk pendekatan analitik yang dilakukan. Saya amati penulis menganalisis makalah dengan pendekatan kualitatif seperti yang telah diutarakan. Di sini kita lihat ada Wells, kemudian Vickery, kemudian Plakoyanaki dan Pavilenen Maiki 2011. Itu mungkin pronunciation saya nggak jelas, ya. Kemudian yang pertama, apa yang bisa kita disampaikan di sini, yang pertama adalah mereka fokus pada konten setiap makalah, ya, seperti yang diadopsi dari Sundabi and Greenwood tahun 2005. Penulis dengan cermat membaca seluruh isi makalah ini
dan mendokumentasikan semua informasi yang diperlukan atau diperoleh dalam makalah-makalah tersebut, kemudian dirangkum fokus untuk penelitian, dan penulis fokus pada ukuran sampel, contohnya, kemudian variabel, pengukuran, kemudian teknik statistik, dan temuan mekanisme kunci dan karakteristik dari perusahaan yang mempengaruhi perencanaan pajak itu sendiri. Kemudian hal lain saya baca dari artikel ini, penulis berusaha menganalisis isi dari makalah tersebut, kemudian nantinya diharapkan mampu memberikan kontribusi yang bersifat langsung atau kontribusi langsung dan eksplisit pada literatur international business, atau bisa juga disebut dengan multinational enterprise (MNE) dan pajak perusahaan. Ya. Kemudian jelas juga disebutkan, ada statement dalam artikel ini yang menyebutkan bahwa penulis juga mengevaluasi konsistensi dan reliabilitas serta kontribusinya pada literatur dan merangkum hasil analisis dalam suatu kerangka kerja yang jelas. Ya, itu ada 3 poin yang saya ungkapkan tadi. Yang pertama itu adalah fokus pada setiap konten makalah seperti yang saya baca di artikel ini. Kemudian yang kedua adalah penulis juga menganalisis isi dari makalah itu masing-masing dan memperhatikan kontribusi langsungnya dan eksplisitnya terhadap perkembangan dari literatur MNE, ya, dan pajak perusahaan tentunya, ya, tidak hanya literatur MNE tetapi juga pajak perusahaan. Kemudian poin yang ketiga yaitu mengevaluasi konsistensi ya dan reliabilitasnya serta kontribusinya pada literatur dan merangkum hasil analisis dalam membentuk suatu kerangka kerja yang jelas. Saya lanjutkan di sini untuk kerangka teoritis yang lebih kuat juga diperlukan untuk mendukung penelitian di masa depan mengenai international business itu sendiri, untuk memberikan kontribusi berharga seperti yang diungkap dalam awal-awal maupun pertengahan dari isi artikel. Ya. Kemudian mungkin yang terakhir ya, di sini tinjauan penulis juga telah mengidentifikasi area-area yang membutuhkan lebih banyak penelitian, sehingga secara keseluruhan jelas bahwa fenomena perencanaan pajak perusahaan dan peralihan laba dari multinational enterprise tersebut dapat menawarkan suatu ruang lingkup yang lebih luas bagi para peneliti international business di masa mendatang. Kemudian kurangnya data kuantitatif yang tersedia dan mudah dapat menimbulkan penulis juga menyebutkan bahwa kurangnya atau minimnya data kuantitatif yang tersedia dengan mudah ini juga dapat memberikan atau menimbulkan beberapa kesulitan bagi para peneliti. Tetapi hal ini bukan tidak dapat diatasi, ya, itu akan menjadi suatu tantangan tersendiri bagi peneliti selanjutnya. Kurang lebih itu yang dipaparkan dalam artikel ketiga yang saya bahas di sini. Saya akan lanjutkan ke artikel yang keempat. Untuk artikel yang keempat ini, and General Anti-Avoidance Rules, ini diterbitkan oleh Critical Perspective on Accounting tahun 2010. Ya, ini artikel cukup lama juga. Ini dikarenakan saya berusaha mencari artikel yang sifatnya dengan paradigma postmodern yang ternyata kalau keywordnya taxation itu agak rare. Jadi mohon dimaklumi ini artikel tahun 2010
Kemudian artikel ini ditulis oleh Geraldine Hikaka dan John Preble, ya. Ini New Zealand dan Victoria University of Wellington. Ada dua, satu merupakan Edmund Lawyer and Associate Limited in New Zealand. Kemudian John Preble adalah itu mewakili dari Faculty of Law, Victoria University of Wellington, New Zealand, ya. Kemudian diterbitkan di Critical Perspective on Counting, ya. Apa yang mereka bahas di sini dengan judul Autopoiesis and General Anti-Avoidance Rules, ini kembali mengenai avoidance rules. Itu bukan evasion. Avoidance rules itu adalah penghindaran dengan positif, istilahnya penghindaran dengan cara-cara legal. Sementara saya tegaskan lagi, evasion itu adalah kebalikannya, dengan cara-cara negatif. Jadi kita berbicara avoidance itu adalah penghindaran dengan cara legal yang memanfaatkan celah yang ada dalam undang-undang tersebut, ya. Kemudian saya beruntung jujur karena mencari artikel dengan paradigma postmodern yang saya ungkapkan sebelumnya itu agak rare atau sulit, ya. Jumlahnya sangat terbatas. Tapi ketika saya masukkan keyword text session, teks di sini, saya beruntung memperoleh artikel ini dengan dimana penulis langsung menstate, kalau Anda lihat di artikel ini, penulis langsung menstate bahwa ini menggunakan teori postmodern, ya. Kemudian dalam artikel ini tercermin bahwa membahas mengenai autopoiesis hukum yang merupakan salah satu teori dari postmodern, di mana teori autopoiesis hukum adalah upaya postmodern untuk mengambil positivisme bidang hukum di luar batasan teori sebelumnya, yang pada akhirnya mengandalkan jalan ke metanorma seperti yang diungkap oleh dalam teorinya Kelsen 1967. Ini teori yang sudah cukup lama. Kemudian teorinya yang sebagian besar merupakan karya dari para cendekiawan Jerman dan Prancis hingga akhir tahun 1990-an, yang dipandang oleh Akademi Anglo-Amerika yang skeptis sebagai doktrin yang agak kabur dan sulit dipahami. Ini adopsi dari pernyataan dari Priban dan Nelson tahun 2001. Ya, artinya katakanlah saya beruntung bisa menemukan ini artikel ini. Ya, itu beberapa statement atau pernyataan-pernyataan yang mendasari dari penulisan artikel ini pada bagian-bagian awalnya. Kemudian artikel ini juga membahas mengenai teori hukum autopoietik yang pada prinsipnya merupakan perspektif model yang dikemukakan oleh Niklas Luhmann. Ya, berarti artinya teori yang diadopsi oleh teori yang dikemukakan oleh Niklas Luhmann ini membahas mengenai teori hukum dan prinsipnya dari perspektif model. Kemudian juga menerapkan teori pada konsep. Selain itu, maksudnya Niklas Luhmann juga menerapkan teori pada konsep aturan umum anti penghindaran terbuka dalam undang-undang perpajakan, ya. Kemudian artikel ini juga mengambil contoh dari bagian peraturan dan perundang-undang pajak penghasilan yang berlaku di New Zealand atau Selandia Baru tahun 2007, ya. Kemudian selain itu juga diungkapkan di sini menerapkan konsep teoritis abstrak di bidang hukum itu sendiri dan memberikan kesempatan untuk memeriksa koherensi dari internal dari teori itu sendiri, ya. Nah, kalau kita lihat kalau kita lihat isi atau konten dari artikel ini terdapat artikel ini secara umum, ya, terbagi jadi 4 bagian secara umum, ya, yang itu ditulis itu yang diungkapkan langsung oleh
membahas mengenai teori autofis secara umum dan berusaha menjelaskan bagaimana atau apa yang menjadi konsep-konsep dasar dari teori autofis tersebut. Ya, kemudian bagian kedua itu membahas kritik terhadap konsep dasar teori, khususnya paradoks yang timbul atas penutupan operatif dan keterbukaan kognitif. Ya, jadi bagian kedua saya ulangi itu membahas kritik ya terhadap konsep dasar teori berkaitan dengan paradoks, penutupan operatif dan keterbukaan kognitif yang ditegaskan atau dicetuskan dalam teorinya Luhmann tadi, Niklas Luhmann. Ya. Kemudian dalam hubungan ini dapat disebutkan juga dalam dalam artikel ini, bagian kedua ini juga mempertimbangkan dari apa yang telah dicetuskan oleh Baxter tahun 98 yang menyebutkan bahwa Baxter idenya dari Baxter adalah berargumen bahwa konsep structural coupling itu lebih baik daripada teori sistem paradigma Luhmann. Berarti di statementnya di sini adalah mempertimbangkan juga konsep teori structural coupling dari Baxter yang diasumsikan itu lebih baik dari teori yang telah diungkapkan oleh Niklas Luhmann. Kemudian Luhmann sendiri dalam artikel ini yang saya dapatkan dalam artikel ini berpendapat bahwa hukum pada dasarnya adalah sistem yang tertutup yang tumbuh secara rekursif dari dalam dan dengan kontak yang relatif sedikit dengan sistem utama masyarakat lainnya seperti dalam hal politik, ekonomi, dan masyarakat itu sendiri. Sedangkan penulis juga berpendapat di sini kedua penulis berpendapat di sini bahwa hukum pada dasarnya adalah suatu sistem keterbukaan yang berkembang sebagai akibat dari suatu peristiwa eksogen. Oke, seperti yang saya sudah jelaskan tadi dalam artikel ini terdiri dari 4 kan, saya sudah jelaskan 2 bagian utama dari isi artikel ini atau konten dari artikel ini. Nah, adapun bagian ketiga dari artikel ini adalah bahwa artikel ini mengakui bahwa terdapat sifat referensial hukum pajak secara konten tampaknya telah memvalidasi dari pernyataan Niklas Luhmann bahwa sistem hukum ditutup secara operasional. Artinya tidak seperti undang-undang yang lain. Undang-undang pajak penghasilan itu menunjukkan fitur-fitur yang diklaim secara Luhmann untuk hukum secara umum atau menyeluruh. Ya, kemudian undang-undang pajak penghasilan itu menyediakan tempat pengujian yang sangat baik untuk menguji teori dari Niklas Luhmann tersebut. Ya, karena sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini nampaknya penulis sepakat bahwa undang-undang pajak penghasilan itu tergeser dan terlepas dari lingkungannya dengan cara yang tidak dilakukan oleh jenis-jenis atau bidang-bidang hukum lainnya. Ya, artinya tersendiri yang menurut bahasan atau pendapat dari kedua penulis tersebut. Nah, saya mensitasi isi dari artikel ini bahwa penulis dalam artikel ini juga mensitasi pendapat dari Prebble ya tahun 2002 yang menyebutkan istilah dari disjunksi atau ektopia yang dalam bahasa saya itu saya sebutkan sebagai suatu loopholes atau celah yang terdapat dalam suatu peraturan dan perundang-undangan atau disebut juga dislokasi. Nah, masalah mendasar dari undang-undang pajak penghasilan seperti yang ada dalam artikel ini adalah bahwa ia tidak dapat mengenakan pajak atas transaksi ekonomi yang bersifat secara langsung, namun sebaliknya
akan memajaki bentuk hukum yang digunakan untuk mewakili dari transaksi ekonomi tersebut. Itu pendapat dari Prebble yang disitasi dalam artikel ini. Adapun terdapat dislokasi antara bentuk hukum yang dikenai pajak dan transaksi ekonomi yang menjadi sasaran yang sebenarnya dari undang-undang pajak penghasilan. Ya, itu penjelasan dari bagian ketiga dalam artikel ini. Kemudian bagian keempat yang merupakan bagian terakhir dari isi artikel ini itu lebih kepada menggambarkan peran dari pengadilan atau peradilan sebagai diistilahkan di sini sebagai manajer paradoks. Ya, itu Luhmann juga, Niklas Luhmann juga yang menjelaskan seperti itu, di mana peran dari peradilan pajak yang disebutkan sebagai manajer paradoks tersebut menunjukkan peran yang penting dan menjaga sifat hukum pajak yang memang terlihat tampak tertutup seperti itu. Kemudian dalam artikel ini juga menyimpulkan bahwa meskipun undang-undang pajak penghasilan yang tidak dicampur dengan aturan umum dari anti penghindaran ini memang merupakan demonstrasi praktis yang sangat baik dari tesis Luhmann tadi. Ketika kita ambil contoh, tetapi penulis mengambil contoh bahwa Badan Legislatif menambahkan aturan umum terhadap undang-undang PPh pajak atas penghindaran kehilangan apa yang disebut dengan oleh teorinya Luhmann itu adalah otonomi dan menjadi sistem yang terbuka daripada tertutup secara fungsional. Kemudian dikatakan juga bahwa pengadilan mengelola sejauh mana pendekatan yang bersifat substansi di atas bentuk, the substantial out of form, kurang lebih seperti itu, yang diizinkan oleh aturan anti penghindaran umum yang memungkinkan realitas ekonomi untuk menginformasikan suatu keputusan hukum. Ya, di mana keputusan ini diinformasikan oleh realitas ekonomi. Penulis berpendapat bahwa telah terjadi pertukaran antara sistem hukum dan sistem ekonomi yang mengungkapkan struktur berpori yang hampir tidak dapat disebut sebagai autopoietik. Ya, jadi simpulannya ini meragukan jadi dalam artikel ini menyimpulkan bahwa meragukan kemampuan hukum pajak untuk mempertahankan sifat dari autopoietiknya yang tampak di sana. Ya, itu simpulan dari artikel ini, autopoiesis dan general anti-avoidance rule. Can government improve tax compliance by adopting advanced information technology? Evident from the golden tax projected in China. Ini kalau kita bahasakan kurang lebih adalah maknanya adalah dapatkah pemerintah meningkatkan kepatuhan pajak dengan mengadopsi teknologi informasi yang canggih, merupakan suatu bukti dari proyek Golden Tax Projected di China. Nah, ini adalah suatu pendapat saya. Ini artikel ini adalah positivistik paradigmanya. Karena kalau saya perhatikan dalam artikel ini terdapat di sana jelas pengujian robust test ya yang berfungsi untuk menguji ketangguhan dari model yang digunakan dari artikel tersebut. Artinya kalau kita lihat dari positivistik itu akan umumnya menggunakan uji F, kemudian T-test, F-test ya. Namun kalau dalam post-positivistik dalam paradigma ini mereka juga penulis umumnya
melakukan uji ketahanan model dengan robust test gitu ya. Nah, itu pendapat saya. Kemudian apa yang dibahas secara konten atau isi dari artikel ini? Dalam artikel ini oleh penulis membahas efek kepatuhan pajak yang mengadopsi teknologi informasi canggih yang diterapkan oleh Biro Pajak di China. Ya, artinya bagaimana relevansinya kurang lebih seperti itu terhadap implementasi dari teknologi informasi canggih yang telah diterapkan di China terhadap peningkatan kepatuhan pajak bagi wajib pajak tersebut. Kurang lebih seperti itu. Dan dalam artikel ini juga saya membaca bahwa ada statement menyebutkan meskipun banyak pemerintah mengadopsi teknologi informasi yang sudah katakan relatif canggih dalam pengumpulan pajak, namun sedikit yang diketahui tentang pengaruhnya terhadap kepatuhan. Itu yang menjadi dasar dari penulisan artikel ini. Kemudian dengan menggunakan metode perbedaan dalam perbedaan, penulis telah mengeksploitasi reformasi di mana otoritas pajak mengadopsi sistem pelaporan informasi yang komprehensif di Cina. Ini mengambil bukti, artikel ini mengambil bukti dari istilah mereka adalah Golden Project ketiga di China, ya, dengan menggunakan data tingkat perusahaan yang terdaftar dari tahun 2010 sampai dengan 2017. Kemudian menggunakan selisih pajak buku dan komponen sisanya yang tidak dapat dijelaskan oleh manajemen laba, ya, sebagai ukuran proksi perlindungan pajak. Penulis juga sedapati menemukan bahwa terdapat penerapan Golden Tax Project ketiga ini yang berimplikasi terhadap menurunkan tingkat perlindungan pajak sebesar 1,88% di sini. Tentu ini berefek lebih kuat lagi pada perusahaan dengan tarif pajak yang lebih tinggi. Hasilnya ini menunjukkan bahwa efeknya bekerja dengan meningkatkan pelaporan pihak ketiga dan dengan meningkatkan kapasitas penegakan pajak di provinsi yang kekurangan atau yang memang tingkat pemeriksa pajaknya itu masih kurang, ya, seperti itu. Kemudian hal lain yang saya dapati dalam artikel ini, dalam penelitian ini terlihat adanya penulis mengeksplorasi adopsi bertahap, ya, dari teknologi informasi itu sendiri, di mana penulis menemukan penerapannya meningkat secara signifikan terhadap kepatuhan pajak penghasilan, khususnya di sini adalah pajak penghasilan badan atau corporate income tax return. Ya, kemudian seperti yang saya ungkapkan, terdapat serangkaian robust test di sini yang dilakukan dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa hasilnya nanti tidak dipengaruhi oleh spesifikasi model dan kongruen terhadap guncangan. Artinya modelnya yang dites, apakah kongruen dia terhadap guncangan, dan memang ya, itu dari artikel ini. Kemudian analisis mekanisme peneliti menunjukkan bahwa teknologi informasi bekerja dengan meningkatkan pelaporan informasi pihak ketiga dan penegakan dalam kapasitas perpajakan. Jadi implikasinya dengan penerapan teknologi tersebut itu adalah menunjukkan bahwa teknologi tersebut mampu memberikan akurat informasi untuk meningkatkan pelaporan informasi dari pihak ketiga. Jadi bukan, kalau istilahnya dalam perpajakan,
Fiskus itu adalah penyelenggara pemungutan pajak, yaitu pemerintah, kemudian wajib pajak. Nah, dengan keberadaan teknologi informasi yang disebutkan yang canggih, ya, dengan keberadaan teknologi informasi canggih yang disebutkan dalam artikel ini, diharapkan Fiskus tersebut atau pemungut pajak itu bisa memperoleh informasi yang lebih akurat dan berguna yang berasal dari pihak ketiga juga, ya. Dan apalagi yang dibahas di sini dalam artikel ini, penulis juga mengungkapkan bahwa penggunaan Golden Tax Project yang ketiga ini secara signifikan menunjukkan bahwa mampu meningkatkan kepatuhan pajak bagi perusahaan yang dikenakan pajak yang lebih tinggi tarif pajak penghasilan, yaitu sebesar 25%, dan perusahaan dengan politik koneksi, ada pembahasan seperti itu di sini, bukan untuk perusahaan yang tunduk pada undang-undang rendah dengan tarif pajak penghasilan badan sekitar 15%, sebesar 15%. Kemudian perusahaan yang dikendalikan oleh pemerintah dan perusahaan tanpa muatan atau koneksi politik, ya. Kemudian temuan ini menunjukkan bahwa teknologi informasi modern adalah bisa dikatakan sebagai alat ampuh untuk mengurangi penggelapan pajak atau penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Jadi konklusi dari artikel ini bahwa diharapkan penerapan atau implementasi dari teknologi canggih untuk memperoleh informasi dari pihak ketiga itu mampu meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan melindungi dan mampu menghindarkan praktek-praktek yang bersifat penghindaran pajak dan atau penggelapan pajak. Ini artikel yang kelima ini menarik, ya, dan juga cukup baru karena online publishnya 31 Agustus 2020, ya. Itulah kelima artikel yang telah saya jelaskan dari awal, ya, yang memiliki paradigma yang berbeda satu dengan yang lainnya, dan saya jelaskan juga secara ringkas. Berikutnya adalah which is my favorite articles. Itu artinya artikel yang mana yang merupakan artikel favorit saya dari kelima artikel yang sudah saya pilih. Dua hal artikel yang menarik dari kelima yang saya baca itu adalah sesungguhnya adalah ini yang menarik juga, multinational enterprise and corporate tax planning. Kemudian ini juga menarik, can government improve tax compliance by adopting advanced information technology. Ya, dua ini menarik, tapi saya akan pilih satu di antara kedua tersebut. Karena kenapa? Apa yang akan menjadi kriteria menarik bagi saya di sini adalah tentu bagaimana peneliti melaksanakan penelitian tersebut, kemudian fenomenanya apa, kemudian apa yang saya harapkan selanjutnya, ya, dari pilihan saya tersebut. Kalau saya berbicara multinational enterprise dan corporate tax planning, ini akan berbicara mengenai multinational enterprise yang saya jelaskan sebelumnya. Tetapi kalau saya melihat artikel ini, sesungguhnya saya sering sekali membimbing mahasiswa yang menulis artikel yang sangat mirip dengan ini. Dan saya sepakat dari kelima tersebut, ini merupakan artikel yang tertarik untuk saya teliti lebih lanjut. Nah, kemudian yang kedua, saya mendapati fakta bahwa ternyata artikel yang terindeks Scopus pun dalam artikel on publish yang terindeks Scopus ternyata perpajakan
itu atau teks itu masih menjadi salah satu apa kita katakan adalah favorit ya, sehingga saya bisa melakukan penelitian yang serupa tetapi di Indonesia ya. Kalau di China dia menggunakan Golden Text Projected in China, saya bisa memilih menggunakan bagaimana penerapan modernisasi perpajakan di Indonesia, seperti implementasi dari penerapan atau penggunaan elektronik SPT, kemudian elektronik faktur, e-faktur, ISPT, dan juga sekarang ini ya e-Bupot, elektronik bukti potong, ya kan? Itu merupakan salah satu produk modernisasi dalam bidang perpajakan, ya, sehingga itu term ya, kalau tidak salah itu adalah tahun 2012 itu mulai modernisasi di bidang perpajakan dengan menerbitkan pertama kalinya itu adalah ISPT dan e-faktur, kemudian dilanjutkan akhir-akhir ini adalah menerbitkan e-Bupot, elektronik bukti potong ya. Baik, demikianlah paparan dari kelima artikel yang telah saya pilih pada hari ini ya. Semua memiliki karakteristiknya yang berbeda-beda, menggunakan paradigma penelitian yang berbeda, kemudian memberikan manfaat yang berbeda pula bagi para pembacanya atau readernya, dan menggunakan metode penelitian yang juga masing-masing berbeda. Besar harapan saya dari paparan di atas bisa memberikan manfaat kepada para reader, pembaca atau pendengar semua, dan tentunya apabila ada kesalahan kata yang tidak saya sengaja, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Dan pada akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Saya Putu Edi Setiawan mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Terima kasih.